pendapat lu buat masalah perjudian nih sekarang nih, menurut lu bagaimana tuh coba? Mayoritas sekarang udah banyak semuanya perjudian, tanggapan lu gimana? Buat judi ya, semua orang udah kecanduan judi sekarang. Mayoritas temen gua aja slot semua. Semua rata-rata itu main slot. Yang gue pikir bingung gini loh, orang itu main slot yang udah apa sih, yang udah ketahuan itu tuh robot. Itu tuh gimana ya, kayak lu tuh main yang udah ketahuan udah pasti tuh lu kalah gitu loh. Tapi lain halnya begini lagi dia bilang, kalau banyak orang yang dia berasumsi dengan gua aduin, dengan dia mengharapkan untuk yang namanya JP ataupun mendapatkan hasil yang besar, mungkin nggak menurut lu? Dibilang nggak mungkin, tapi udah banyak yang mendapatkan itu. Gini ya, yang mungkin yang gue pelajarin atau bahkan ya gue sendiri pemain, tapi gue bukan pemain slot dulu gue hobi gue ya sama, gue pemain tapi gue main di kasino sama main di bola. Tapi kalau yang gue pelajarin ya gini loh logiknya, kita berpikirnya ya, main bola aja atau main kasino yang itu pilihannya cuma dua, A atau B lah. Itu aja kita masih bisa salah. Nah itu dia makanya. Apalagi kita main slot yang kita nggak tahu, yang katanya tuh sketcher apa gitu loh. Gua aja nggak bisa memprediksi. Bola yang udah bisa diprediksi aja itu bisa salah, apalagi slot gitu loh. Sekarang gini dah, bayangin ya, Bandar membuat sistem slot yang kiranya semua putaran itu udah diatur, yang kayak apa, orang-orang dapat itu sketcher, ngarepin sketcher, free spin, mendapatkan max win. Berarti bener ya, fit yang sering lewat itu ya kalau mau menang jawabannya cuma dua, lu mau jadi Bandar, kalau belum mau jadi Bandar, kalau nggak satu lagi jadi apa? Kalau ya ngarepin dikasih Bandar. Iya, kemenangan tuh cuma ada lu lagi kasih sama Bandar, lagi hoki, atau enggak lu jadi Bandar, cuma itu doang kemenangan dua berarti. Tapi salah bro menurut gua ya. Tapi ya memang itu versi Bandar ya. Tapi ketika gua berpikir caranya penjudi menang itu nggak main, berhenti. Karena Bandar nggak akan menang ya. Karena Bandar nggak akan menang. Sekarang begini, logiknya ya, mau lu menang berapapun, yang pernah gua sampein ya di video gua sebelumnya, mau lu menang berapapun, kita Bandar bakal penasaran. Bandar mah nggak bakal rugi. Kita menang besar pun justru malah rasa perasaan kita malah makin gede bro, kayak gitu bro. Nah kalau gua lihat ya, banyak orang yang bilang kadang judi juga bisa nolong. Ada yang kayak gitu, ada juga. Gua nggak tahu itu jalan. Ada juga yang bilang kayak gitu. Gua nggak tahu itu lu bukan lagi ditolong gitu loh. Lagi dikasih. Bukan lagi dikasih gitu loh. Itu tuh lu lagi dikasih jalan buat nyemplung. Iming-iming buat yang motivasi iming-iming. Iya, jadi kayak gini deh, kayak seorang marketing. Lu mau dijanjikan sebuah barang atau menawarkan sebuah barang kan enaknya dulu, bro. Benar. Enaknya dulu, bukan pahitnya dulu. Sama halnya gini bro, kalau kita bandingin dengan sama orang yang dengan main game. Sekarang kalau kita lihat mayoritas yang namanya slot itu kan rata-rata sama kayak kita main game. Semua permainan itu, semua judi itu game. Beda, sama-sama game online, cuman bedanya kalau dia kan menggunakan deposit. Menggunakan uang dan chip ya. Itu kan pasti kan, terutama yang kecanduan kan pasti dengan kayak orang yang lagi suntuk atau lagi bete nungguin. Pasti kan dia bukannya perasaan bermain sambil game. Mungkin awalnya dari situ, bener nggak, bisa jadi nggak begitu? Nggak, gini ya, kalau gue menilai orang judi ya, gue pribadi ya dulu sering main judi lah. Pribadi sistemnya gini. Makanya ada yang bilang gue mau main judi cuma iseng, ngalah bullshit anjing. Gue bilang gue ini pemain penjudi, nggak ada orang bilang judi itu iseng, nggak ada. Begini ya, kalau dari kacamata gue pribadi ya mungkin lu bisa menilai lah sendiri. Gini, judi itu berawal dari iseng menjadi sebuah penasaran menjadi sebuah kekalahan. Itulah judi. Dan terakhir itu menjadikan sebuah penghasilan. Karena apa?
Kan orang yang berjudi itu tipikal orang malas. Bisa dibilang jadi sebuah kebiasaan juga, bro. Iya, Karena jadi dia udah seringnya dengan bermain kayak gitu, apalagi dengan dia mendapatkan hasil, jadi tiba-tiba dia kebiasaan. Saat dia udah nggak ada, dengan dia ada sedikit, sama dia yang disebut namanya itu di gambling untuk mengharapkan hasil yang lebih. Jadi dengan dia punya uang yang sedikit nih, kebiasaan dia di gambling, timbul jadi kebiasaan. Mau dia ada uang sedikit ataupun ada uang banyak, jadi kebiasaan. Udah kebiasaan nge-gambling. iya, jadi ya makanya hidupnya penjudi itu seperti itu. Sekarang gini ya, ritmenya penjudi itu ya begitu awal nih. Oke, kita bicara dari orang yang belum pernah kecanduan judi ya, atau belum pernah kenal judi. Ya, lu mungkin pernah merasa lah. Oh ya, Sekarang gua tanya nih, bener nggak omong-omongan gua ya? Kalau ada yang salah tolong koreksi ya. Kalau misalkan memang bener semua ya memang berarti semua rata penjudi seperti itu. rata gitu. Gini, awalnya orang berjudi itu kayak misalkan gua mau coba nih, misalkan main slot, entah bola, entah kasino. Katakanlah depo 100.000 ya kan, depo 100.000 kalah nih, lu pasti berpikir anjing duit gua tadi 100.000, mendingan gua buat beli rokok daripada gua buat main. Nyesel gua main, Masuk akal. gua masih punya duit lagi nih di M-Banking 400.000, gua depo lagi lah 200. Kali aja gue menang. Enggak kali aja gue menang, kali aja modal gue yang tadi balik. Gitu berpikirnya, kali aja yang cepet gue tadi bisa balik. Main lalu depo 200. Kalah lagi. Sisa duit di ATM lu tinggal 200 nih. Anjing. Cepet kalah. Gue depo. Sekarang gue depo lagi 200. Gue niat gue mau ngebalikin kekalahan gue, balikin modal. Abis juga. Gue sisa duit tinggal 200. Ya udahlah, gue depoin lagi. Minimal mengurangi kekalahan. Jadi awal depo itu ngarepin menang. Kedua depo ngarepin modal balik. Ketiga minimal mengurangi kekalahan. Kan kalah 300 nih. Rasa penasaran lah timbul gitu ya. Minimal gue kalah gocap lah. Depo lagi 200. Biar jadi 4,5 lah minimal gue kalah gocap. Yang ada apa? Ludes semua, nggak ada. Akhirnya apa? Nelpon ke temennya, bro, gue pakai dulu dong 200, anak gue sakit nih, padahal mah nggak sakit, kan begitu alasannya. Buat balikin modal Karena buat apa? Ngilangin penasaran untuk kembalikan modal. Nggak usah kembalikan modal dah, minimal mengurangi kekalahan. Jadi orang itu, jadi makanya gue suka nggak percaya ya. Gue bukan yang nggak percaya atau bukan kurang yakin ya, tapi rata-rata orang yang minjem duit membawa anak sakit atau istri sakit atau apalah itu udah ketahuan logatnya untuk berjudi. Itu udah apa ya, katakanlah rahasia umum sih sebenarnya. Kalau udah kayak gitu berarti jatuhnya bisa dibilang udah ketergantungan dong, udah kecanduan bahkan dibilang. Ya, udah ketergantungan lah, itu mah udah kecanduan. Jadi gini loh, untuk sistem judi itu kalau menurut gua ya 10/1, bro. Kenapa gua bisa bilang 10/1? Yang gua katakan tadi, kita 1/1 aja Belum tentu kita menang. belum tentu kita yang dapat. Ini 10/1, dari 10 itu lu mau ngarepin lu yang dapat. Logiknya gitu loh, bro. Sekarang gini, ada 10 orang main depo 100 semua lah rata. 1 juta dong. Betul. 1 juta. Nah, nanti kalau misalkan bandar ngasih salah satu itu menang 600, rugi nggak bandar? Nggak rugi lah. Enggak lah, dia masih punya Tentu untung. bandar masih Nah, jadi gitu. Jadi juga banyak orang yang ngarepin main judi itu apa ya? Depo gocap pengen menang 5 juta. Logiknya di mana anjing? Gue bilang, lu kasarnya gini loh, main judi, lu depo 100.000, di akun lu udah ada 120. Logikanya itu udah menang, udah 20.000. 20.000. Kenapa diterusin? Gitu. Maksud gua kalau udah menang ya udah tarik. Yang penting kan intinya menang. Mau lu menang 20.000, mau lu menang 1.000 perak, penting lu menang. Mencari lebih Lu kan, itu udah dapat habis. lebih gitu kan. Ya sekarang gini logiknya, lu depo gocap pengen jadi 5 juta. Nggak Itu nggak masuk akal. Kalau lu mau menang 5 juta, ya lu deponya 10 juta. Lu depo 10 juta.
akun lu udah nyampe 15 juta, ya lu ambil, lu menang 5 juta, ya lu depo gocap mau menang 5 juta, gimana ceritanya? Masuk akal, bener itu. Yang ada nanti malah akun lu di blok bandar. Mau nyari kemana lu akun lu di blok bandar? Nah, tapi di lain sisi gini bro, yang orang udah kecanduan dengan bahasa, mungkin dia udah pernah kalah dengan ngerasain dilemanya, sering keluar timbul bahasa yang namanya bilang, gue tobat lah, gue mau berhenti main judi. Menurut lu kemungkinan atau enggak? Gini ya bro, gua pribadi dulu susah ya buat ninggalin suatu kebiasaan yang udah menjadi rutinitas gitu. Jadi gini, ketika orang berbicara berhenti untuk judi, gue mau berhenti lah, gue mau tobat lah, itu cuma satu kendalanya, Nggak punya duit dan mau minjem kemana-mana udah nggak dikasih, banda udah nggak punya, HP, motor itu udah nggak punya. Saat dia ada kemungkinan dia bakal main lagi bro. Nah semua kayak orang banyak lah yang bilang sama gua udah patahin ATM, gua udah nggak megang HP. Bro sekarang zaman canggih, depo lewat Dana bisa, minjem HP teman bisa. Jadi gimana ya? Tapi masih banyak cara untuk kayak gitu, masih banyak cara. Mau ATM gimana pun, kalau mau gue sih itu nggak bakal bisa bro. Gue sendiri pun pernah ngerasain kayak gitu, bisa dibilang yang namanya ada dua berhenti. cara yang gue udah alamin ya, memang begitu berat gitu ya. Ada dua cara kemungkinan bisa bikin berhenti orang judi. Apa caranya? Cara pertama, kita benar-benar dekat sama Allah, sama Tuhan kita. Itu cara pertama. Cara kedua ekstrim, mata kita buta, Nggak bisa ngeliat berarti. mau main apa? Iya mau main apa? Sekarang lu nggak punya tangan, lu bisa pakai kaki. Iya. Lu nggak punya kaki sama tangan, lu bisa nunjukin temen lu, tuh gituin dong, pencetin dong yang ini nih, bisa. Tapi kalau mata lu udah buta, lu mau main sama temen lu, gue main gitu dong, lu menang 1 juta, lu bohongin sama temen lu kalah nih, duitnya habis. Gila lu, udah buta ya masih main judi, kan gitu. Jadi bener, cuman 2 cara itu orang berhenti judi. Bener, melebihi candunya judi itu menurut gua ya, melebihi narkoba. Benar. Caranya gue jadi benar, apa namanya itu yang benar, karena di lain faktornya karena itu, mungkin karena dia jatuhnya karena apa ya? Karena kita main game. Kita main game, kita kalah kan penasaran. Kita berusaha buat kita menang. Kalau game kan gak pakai deposit. Kita cuma bermain, menang kalah ya udah biasa, namanya permainan ada menang ada kalah. Tuh. Cuma kan perbedaannya di sini kan dia pakai deposit, pakai uang atau enggak pakai chip. Bener nggak? Tapi gue menemukan cara satu lagi sih untuk berhenti main judi. Kenapa? Cara satunya ini, lu kaya bro, berhenti lu main judi. Lu banyak duit, berhenti lu main judi. Yakin gue. Karena apa? Karena sistem penjudi itu mindset miskin bro. Mindset orang yang pengen punya duit secara instan, pengen punya duit secara banyak. Tanpa harus capek kerja. Betul. Tanpa cara harus kita banting tulang, kerja keras. Karena mindset penjudi itu mindset miskin menurut gua, bro. Jadi ya gua pribadi menemukan cara itu yang secara finansial ya udah gua dapetin, tapi itu hanya mengurangi sedikit. Tapi yang lebih banyak ya kita dekat sama Tuhan. Udah itu aja. Tapi kalau benar-benar mau cara ekstrimnya, ya itu tadi. 1. Mata buta. Nah, kita nggak bisa ngeliat aja dia. udah. Jadi udah nggak akan bisa ngapa-ngapain.